Salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di pair New Zealand USD. Seperti biasa saya akan menandai beli base Ingaf di time frame 4. Lalu untuk entry kita tukar ke time frame 1 dan melihat apakah market sudah membuat setup sell CB1 atau dominant break. Di sini market sudah membuat setup sell CB1 break, ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Lalu gunakan garis Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam tren dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Di sini terbentuk setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Saat setup terbentuk, harga koreksi ke dalam base tersebut yang merupakan point entry. Ini merupakan peluang untuk kita full margin, tapi di sini saya tidak melakukan entry full margin. Saya hanya entry menggunakan risiko lebih besar dari biasanya, jadi tetap menggunakan stop loss. Karena saya dapat entry di level Fibo 0, jadi saya akan pasang stop loss 10 pips dari harga sekarang. Lalu pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Oke, di sini setup sudah lengkap. Kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap base sell dan setup sell CB1 break tersebut. Jika market merespon, maka harga akan turun ke level Fibo 261. Tapi jika market tidak merespon, maka harga akan menyentuh stop loss. A few moments later. Di sini market merespon setup sell CB1 break tersebut, harga turun ke level Fibo 100. Di sini saya tidak memindahkan stop loss ke level Fibo 50 atau ke BEP karena jarak harga sekarang ke entry itu terlalu dekat. Jadi saya memberikan sedikit ruang untuk harga jika akan melakukan koreksi kembali. Oke, di sini akhirnya harga turun ke level Fibo 261 sekaligus menyentuh target take profit kita. Setup full margin ini mudah dipahami karena acuannya sangat mudah, yaitu ada base di dalam setup, dan saya yakin semua trader base sudah memahami setup full margin ini. Oke, seperti biasa saya akan mengulas beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah sharing entry dan analisanya, karena ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini. Dan untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini, teman-teman bisa ke playlist materi karena di sana ada video yang menjelaskan secara detail untuk teknik ini. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Mahmud Learn to Trade. Bang, sharing setup New Zealand Jepang, setup sell dominant break 13 Februari pukul 21 server. Respon dari base H4 tanggal 30 Januari. Saya nggak sempat entry. Kita akan analisa market New Zealand Jepang ya di time frame 4. Kita akan tandai terlebih dahulu kenaikan harga terakhir dalam tren tersebut. Jika kita lihat memang di sini terdapat base sell, ini adalah base-nya. Kita akan tandai base-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 1. Di sini benar sekali terdapat setup sell dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah turun ke level Fibo 261. Setupnya sangat cantik bang karena pergerakannya hampir tidak ada drama. Thank you bang sudah sharing analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Anas Ramadan. Alhamdulillah tadi pagi dapat setup full margin di Audi JPY bang. Base sell 4 di H1 dominan full margin bang. Hit 161 TP double balance. Oke, kita akan analisa pair Audi JPY di time frame 4. Kita akan tandai dulu. Karena abang entry sell, kita akan menandai harga terakhir dalam kenaikan tersebut. Kita akan lihat di sebelah kiri apakah ada base. Betul sekali, di sini terdapat base. Ini adalah base-nya. Kita akan tandai terlebih dahulu base tersebut. Jika kita tukar ke time frame H1, di sini benar sekali terdapat setup sell dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga hanya turun sampai ke level Fibo 161. Artinya setup ini valid, karena setup dinilai valid jika harga minimal bergerak sampai ke level Fibo 161. Tapi untuk setup full margin memang di sini ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Tapi sayangnya harga tidak koreksi ke base tersebut yang merupakan point entry bang. Jadi ini bukan merupakan setup full margin. karena yang terpenting adalah poin entry-nya. Jadi harga harus koreksi ke base tersebut dan harus menyentuh base tersebut untuk kita entry.
karena base ini merupakan point entry. Jika hanya terdapat base di dalam setup tapi harga tidak koreksi ke base tersebut, maka ini bukan setup full margin bang. Thank you bang sudah sharing analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Rahmat Y. Hadir bang, lagi mantai EU, mudah-mudahan ada setup. Kita akan analisa pair EU di time frame 4. Ini adalah base di time frame 4 untuk EU. Kita akan tandai base tersebut. Jika kita lihat di sini harga sudah sentuh base. Jika kita tukar time frame ke time frame 1, di sini juga sudah membuat setup. Ini adalah setup dominan break, ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sedang koreksi menuju level Fibo 50 atau bertepatan dengan setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Tapi jika kita melihat setup seperti ini, walaupun ada setup full margin, tapi risikonya juga terlalu besar karena dia membentuk shadow yang terlalu panjang yang merupakan level Fibo 0 untuk kita meletakkan stop loss. Tapi di sini benar sekali, market merespon base sell yang terdapat di time frame 4 dengan membuat setup sell dominan break. Thank you bang sudah sharing analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Neohard, mau share bang, Euro CHF tanggal 13 Februari jam 9 pagi ada base sell H4 dan dominan break H1 setup gagal, tapi dapat setup full margin di GBP AUD, base buy H4 dan dominan break H1 setup full margin. Thanks bang ilmunya. Kita akan analisa pair Euro CHF di time frame 4 karena abang entry sell di sini tapi gagal. Ini adalah base sell yang terbentuk kemarin. Kita akan tandai base sell terlebih dahulu. Jika kita lihat di sini harga sudah sentuh base. Jika kita tukar time frame ke time frame 1, di sini market sudah membuat setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Tapi di sini market tidak merespon dan harga balik arah. Sehingga jika abang entry di sini abang kena stop loss. Di sini base-nya betul dan setupnya betul bang, tapi market tidak merespon. Lalu berikutnya kita akan analisa pair GBP AUD di time frame 4 karena abang juga ada entry di pair GBP AUD. Jika kita lihat di sini di time frame 4 abang entry buy, artinya di sini abang menggunakan base buy. Ini adalah base-nya. Ini adalah base buy. Di sini benar sekali terdapat setup buy dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat setup terbentuk, harga sampai ke level Fibo 161, lalu harga turun membuat setup sell dominan break. Tapi di sini ada base di dalam setup. Mungkin yang dimaksud abang adalah base ini yang selevel dengan level Fibo 50 dan harga koreksi sampai ke situ dan abang entry full margin di situ, lalu harga naik sampai ke level Fibo 423. Setupnya sangat cantik walaupun ada drama di level Fibo 161 karena di sini terdapat setup pembalikan, setup sell dominan break. Tapi abang cukup berani untuk entry di situ. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Iwan Purwadharma, mari ngumpul yang barusan USD CHF. Sudah sesuai teori Bang Boim, terus kena SL dulu, pas market stabil lagi malah balik melambung. Sesuai teori Bang Boim, sungkem berat ini mah buat suhu Boim atas ilmu dagingnya. Kita akan analisa pair USD CHF di time frame 4. Jika ini maksud abang base buy, artinya base-nya yang ini. Kita akan tandai base buy tersebut. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 1. Di sini benar sekali terdapat setup CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya dan merupakan setup full margin juga karena ada base di dalam setup. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah bergerak ke level Fibo 161. Jika abang entry di full margin di sini dan abang meletakkan stop loss di level Fibo 0, maka abang kena stop loss terlebih dahulu. Atau biasanya kita menyebutnya adalah di plank market. Karena di sini setup juga masih terbentuk karena setup belum membuat new low. Jadi setup CB1 break ini masih berlaku. Karena di sini membuat shadow, kita hanya membedakan level Fibo 0 di harga terakhir dalam trend atau shadow di sini. Dan harga bergerak sampai ke level Fibo 161. Setup ini masih valid sebagai setup CB1 break, tapi kita kena prank jika kita entry di situ dan meletakkan SL di level Fibo 0. Karena jika kita lihat di time frame 4 juga base ini masih belum di-break. Karena harganya membuat shadow dan harga close di dalam base tersebut, artinya base ini masih bisa digunakan. Thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, sekian komentar yang bisa saya jawab. Jika ada komentar yang terlewat, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.